selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Semoga adik-adik tetap sehat dan semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu ini. Nggak kerasa nih, udah memasuki bulan Oktober. Kita udah ganti bulannya adik-adik. Semoga adik-adik bisa menikmati bulan yang baru ini dengan penuh sukacita. Hari ini karena dia tidak sendiri loh, karena dia bareng Multi. Halo juga Kak Nadia. Multi, Multi, apa selamat kabar? pagi Kak. Adik-adik di rumah pasti semangat nih kayak Multi. Apa adik-adik di rumah dan Multi siap untuk sekolah minggu? Tentunya Multi siap untuk mendengarkan Kalau dan memuji nama siap, Tuhan. kita mau angkat pujian. Adik-adik, bangkit Ayo berdiri. teman-teman, bangkit berdiri kita mau angkat pujian. Multi. Kita mau nyanyi I Love You Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Talk about it. Deep down, down. Deep down in my heart. Talk about it. Deep down, down. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about it. Deep down, down. Deep down in my heart, talk about it. Down, down, deep down in my heart. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh teman kita, Yeni. Mari Yeni. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu, apa kabar? Sebelum kita mulai ibadah, berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dari malam hingga pagi. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah, berkati kami dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati juga semoga virus corona cepat hilang supaya kami bisa beribadah di gereja bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Yeni. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teman kita mau pimpin dalam doa. Yuk, Yana, silakan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu.
Dan berkatilah juga guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya kalian yang ada di sana? Nah, sekarang kita sudah masuki bulan Oktober ya. September sudah berlalu, Oktober sudah datang. Bulan yang baru, minggu pertama di bulan yang baru. Tentu kalian juga punya semangat yang baru juga. Ya, walaupun masih secara online, tapi kita tetap harus semangat ya. Adik-adik, minggu kemarin masih ingat kan ya kita cerita tentang siapa? Ya, tentang Raja Salomo. Hari ini kita baca tentang siapa? Masih tetap tentang raja. Raja siapa? Ayo, ada yang tahu raja siapa? Raja Yoas. Siapa Raja Yoas ini? Raja Yoas adalah raja yang istimewa menurut kakak. Kenapa istimewa? Nanti kakak ceritakan ya. Kalian bisa baca nanti di Alkitab 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14 ya. Harus dibaca ya supaya kalian tahu jalan ceritanya. Kakak nanti nggak bacain lagi ya, cuma mau ceritakan tentang Raja Yoas sedikit saja. Jadi untuk selanjutnya kalian akan membacanya di Alkitab. Oke. Sebelum kakak cerita tentang Raja Yoas ini, kakak mau tanya dulu. Kalau adik-adik sukanya tinggal di mana? Misalnya tinggal di rumah yang besar, tapi atapnya bocor, lantainya retak-retak, pintunya kalau dibuka bunyinya gitu ya, kayak rumah seram ya. Kemudian kalau hujan terus airnya netes-netes membasahi lantai. Nah, atau tinggal di rumah yang sederhana tetapi atapnya tidak bocor, jendelanya utuh, bisa dipakai, lantainya mulus walaupun cuma ubin ya. Tapi kalau hujan mau siang, mau pagi, mau malam, yang derasnya gimana itu tidak ada bocor-bocornya. Kalian maunya tinggal di mana? Kalau kakak sih senangnya tinggal yang di rumah sederhana tapi nggak bocor-bocor. Karena apa? Karena kalau bocor-bocor itu sama aja mengganggu. Benar tidak? Ya. Kalau kalian bagaimana? Tetap juga pengen rumah yang sederhana tapi tidak bocor-bocor. Oke. Nah, kenapa kakak tanyakan seperti itu? Karena ini ada hubungannya juga dengan cerita hari ini. Raja Yoas sangat istimewa menurut kakak karena dia menjadi seorang raja pada usia 2 bukan 20 bukan, maksud kakak gini 7 tahun, bukan 70 ya, 7 tahun, masih kecil. Kalau dianya sekolah masih duduk di kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah, kelas 1 atau kelas 2 SD bisanya apa? Ayo coba. Udah bisa cuci piring? Udah bisa cuci baju? Sudah bisa memasak kah? Hah? Oke, kalaupun bisa pasti harus diajari sama orang tua. Tidak mungkin kalau mencuci tidak sebersih yang diinginkan. Kalau belajar, sekarang ini PJJ. Gimana? Adik-adik kita yang adik-adik kalian yang ada punya adik-adik yang masih di kelas 1, kelas 2, kalau PJJ biasanya dia apa? Dia didampingin oleh mama. Bener nggak? Iya bener ya. Sama. Raja Yoas juga masih kecil itu masih didampingi. Siapa yang dampingi dia? Yang dampingi Raja Yoas adalah seorang imam. Ya, seorang imam yang namanya adalah Imam Yoyada. Dia diasuh oleh Imam Yoyada ini. Nah, dari kecil, dari umur 7 tahun dia sudah diasuh oleh Imam Yoyada. Diajarkan tentang bagaimana ya untuk tetap setia kepada Tuhan,
bagaimana untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Pokoknya dia diajarkan sesuatu yang baik menurut hukum Tuhan. Sehingga Yoas ini bertumbuh dan dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena dia diajarin oleh Imam Yoyada. Nah, sama seperti adik-adik kita yang masih kelas SD tadi. Dia didampingin oleh mama, diajarin kalau ini salah, yang itu nggak boleh. Nah, itu ya. Nah, ketika dianya berumur 14 tahun, ya, dia melihat bahwa para rakyatnya itu memberikan korban syukuran itu di bukit-bukit, ya. Dia berpikir gitu ya, aduh gimana ya caranya ya supaya mereka itu nggak usah ke bukit-bukit gitu ya untuk memberikan korban syukur ya. Kan akan lebih baik, lebih enak kalau di suatu tempat ya mereka memberikan pengorbanannya. Jadi akhirnya dia mengumpulkan para imam-imam yang ada di kerajaan itu. Dia bilang, gimana kalau umpamanya kita memperbaiki bait suci itu ya, supaya apa? Supaya rakyat kita bisa kalau mau ibadah ya di tempat itu, jangan ke bukit-bukit, katanya gitu. Kita perbaiki bait sucinya, jadi orang-orang bisa datang ke situ. Nah, oke, setuju pada setuju. Tunggu, seneng dong Raja Yoas ya. Oke, ternyata usulnya diterima. Tahun demi tahun ya sampai dianya lihat kok nggak ada ini yang dikerjain, kok nggak bergerak, kok tukang-tukangnya nggak ada kemana. Terus bertahun-tahun. Akhirnya karena dianya udah nggak sabaran, Raja Yoas panggil lagi para imam-imam untuk kumpul. Para imam tanya, Pak, kok nggak dikerjain itu bait sucinya kok belum diperbaikin, malah tambah rusak. Yang dulunya nggak rusak jadi tambah rusak. Bagaimana ini, katanya gitu. Kok nggak ada yang ini kegiatan untuk memperbaikinya. Terus kata imamnya gini, iya Raja, maaf, soalnya kami juga sibuk sekali untuk mempersiapkan ibadah, katanya gitu. Jadi kami nggak punya waktu. Jadi ya bagaimana ini, katanya. Oh, ya udah gini aja deh. Saya akan bentuk kayak panitia lah gitu ya, panitia pembangunan ya. Biar aja nanti uang persembahan yang diberikan oleh para rakyat nanti nggak usah diambil sama para imam, tapi diberikan kepada para panitia aja. Nanti dengan uang persembahan itu ya dipergunakan untuk memperbaiki bait suci, membayar tukang-tukang, membeli alat-alat yang harus digunakan gitu ya. Ya kalau istilah sekarang itu renovasi atau memperbaiki renovasi rumah ya, itu kan memerlukan biaya yang tidak sedikit ya, tapi itu pasti biayanya cukup banyak, apalagi itu kan bait sucinya besar ya. Tapi karena rakyat dengan penuh sukacita dan terus memberikan persembahannya, maka semuanya bisa terlaksana. Akhirnya bait sucinya mulai dibangun ya. Setelah sekian lama ditunggu. Nah, adik-adik, setelah dengar cerita ini, apa yang kalian dapatkan? Nah, kan kalau kita tinggal di tempat yang yang bersih, tidak ada bocor, kita pasti tenang ya, nyaman. Mau tidur pas malam-malam ada hujan pasti tetap nyenyak. Ya karena nggak mikirin, aduh di sana ada bocor, aduh di sana banjir, aduh itu atapnya itu udah rusak, aduh jendelanya. Jadi nggak mikirin begitu, tidurnya dengan nyenyak. Nah, mereka juga seperti itu para rakyatnya. Ketika beribadah di tempat yang baik, yang bagus, ya mereka merasa nyaman, ya tidak ada melihat kerusakan lantainya yang rusak-rusak, itu tidak ada karena sudah diperbaiki. Itulah yang diinginkan oleh Raja Yoas, supaya orang-orang tidak lagi pergi ke bukit-bukit,
ya, akan tetapi berkumpul di dalam satu tempat. Nah, itu juga dengan kita. Kalau hati kita mau ditempati oleh Tuhan, ya dulu bersihin dulu hati kita ya. Kita harus tetap melakukan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya Tuhan betah tinggal di tempat kita, di hati kita. Kalau rumah kita kotor, emang kita betah tinggal di situ? Enggak kan ya? Enggak akan betah. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita masih suka jahat ke orang lain, masih suka benci ke orang lain, masih suka apalagi ya, ngebully orang lain, wah, jangan harap Tuhan betah di hati kita. Yang betah di hati kita ya si iblis ya. Makanya adik-adik ya, jadilah kita harus mencontoh Raja Yoas yang peduli dengan bait Allah, dan kita juga peduli dengan hati kita, supaya kita senantiasa diberikan rahmat daripada Tuhan, diberikan kekuatan dan selalu dibimbing, dan Tuhan betah tinggal di hati dan di hati kita, di hidup kita. Jadi adik tetap setia, tetap berdoa, tetap bertekun ya, jangan mudah goyah. Oke adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 2 ya. Kita baca ya, dari Roma 12 ayat 2. Kita baca. Nah, itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan ayat hafalannya hanya sampai pada kehendak Allah ya. Kakak bacakan lagi ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Amin. Ya, semoga firman pada hari ini semakin menguatkan kita, semakin mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan ya. Tetap semangat, ingat jangan lupa sering-sering cuci tangan dan memakai masker. Semangat adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Hai, ketemu lagi dengan Cireni. Selamat hari Minggu. Nah, kali ini Cireni akan membawakan kreativitas bagaimana membuat sesuatu yang rusak menjadi baru. Nah, apa sih hubungannya? Hubungannya dengan cerita yang tadi, bagaimana Raja Yoas yang waktu kecil ingin mengembalikan kemegahan, keindahan dari bait Allah. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan kita? Bait Allah itu diumpamakan adalah tubuh kita. Bagaimana kita cara memperbaiki bait Allah yang rusak, yaitu tubuh kita yang rusak? Nah, caranya kita harus memperbaiki sifat kita yang jelek. Contoh, yang tadinya malas-malasan menjadi lebih baik. Nah, kreativitas kali ini membutuhkan bantuan dari papa mama sekalian yang ada di rumah. Nah, kita membutuhkan 2 botol. Botol apa saja ya? Ini Cireni ada 2 botol seperti ini. Ini udah gak ada airnya ya, bersih, kering. Nah, 2 ini. Nanti ditulis di botol yang ini sifat baik. Yang kedua sifat yang jelek. Nah, terus nanti minta bantuan sama papa mama. Setiap hari papa mama mengumpulkan atau melihat anak-anaknya melakukan apa saja di rumah. Misalkan membantu orang tua mencuci piring, tulis. Misalkan contoh ya siapa ya? Oh, Neymar membantu mencuci piring. Nah, kertasnya itu dimasukin, ditulis, sudah ditulis, dimasukin ke dalam sifat baik, masukin, ceplung. Nah, 1. Terus nggak berapa lama Neymar malas-malasan disuruh belajar. Maminya bilang, Neymar malas membuat PR. Tulis lagi di kertas, masukin lagi ke sifat yang jelek. Nah, nanti di akhir minggu depan nih, tolong papa mamanya kasih tahu sama kakak-kakak sekolah minggunya. Dibuka ininya, dilihat berapa banyak sifat yang baik dan berapa banyak sifat yang jelek.
Dan semoga Cireni berharap kalian sifat baiknya lebih baik daripada sifat jeleknya, ya. Dan itu bisa membuat kalian lebih baik dari hari ke hari, ya. Oke. Nah, kreativitas ini Cireni tunggu minggu depan di grup. Tolong papi maminya kasih lihat, misalkan contoh Neymar, sifat baik jumlahnya berapa, sifat jeleknya jumlahnya berapa. Cireni pengen lihat sifat kalian yang baik semakin lama semakin bertumbuh. Oke? Ya? Dadah! Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah usai. Jangan lupa ya di rumah nanti membuat aktivitasnya. Ayat hafalannya jangan lupa dibaca. Sama mengumpulkan persembahannya melalui mama dan papa. Dan satu lagi adik-adik, jangan lupa selalu cuci tangan ya, menjaga jarak dan menggunakan masker supaya adik-adik di rumah tetap sehat. Kalau gitu Kak Nadia pamit dulu ya adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Bye bye.